damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur oleh karena Ia berkenan memberikan lagi kita kehidupan, berkenan memberi kita kasih dan berkat-Nya di hari ini. Oleh karena itu, menyadari hal ini, mari kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita saat ini siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah menyembah Tuhan di hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur untuk anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini pun Tuhan memberi kami kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Kami hendak melanjutkan tugas tanggung jawab kami hari ini. Tetapi kami menyadari betapa perlu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Betapa kami sangat tergantung pada Tuhan. Oleh karena itu, mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau tunduk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, banyaklah salah dan dosa yang kami lakukan. Karena itu kami berdoa kepadamu Bapa, mengaku bahwa kami manusia berdosa, dan pengampunan hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus, dan kami percaya bagi setiap yang mengaku dosa, diampuni dosa dan pelanggarannya. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini ada dalam Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul Paulus, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayanannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini, dan tentu bagi mereka yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan akan disebut orang-orang yang berbahagia. Saudara, mari kita merenungkan bagian ini dan diberikan tema perenungan melayani dengan tulus dan mencintai pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan,
pelayanan dan penginjilan di masa kini terkadang menjadi ladang yang subur dalam tanda kutip untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dibuktikan dengan munculnya ajaran-ajaran sesat yang hanya berpusat atau berorientasi pada kemakmuran jasmani. Pelayanan hanya selalu tertuju pada tempat-tempat yang akan memberikan kelimpahan secara finansial atau kepada orang-orang yang kaya saja. Berbeda dengan Paulus, ia adalah seorang pelayan yang memusatkan pelayanan pada pemberitaan Injil Kristus, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kepedulian Paulus yang sedemikian besar tentang kemurnian gereja membuat ia malah dianggap bodoh dan berbuat salah. Oleh karena itu Paulus menghadapi tuduhan palsu, di mana jemaat Korintus mengkritik Paulus atas keputusannya untuk tidak bergantung secara finansial kepada mereka. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya selama melayani di Korintus. Andai masih ada kekurangan, jemaat-jemaat lainlah yang Paulus bebani untuk mendukung kekurangan itu. Itu sebabnya ia menyebut mereka atau ia merampok jemaat lain. Mungkin hal ini dipandang tidak pantas. Mereka juga mungkin merasa terhina sebab Paulus menolak membebani mereka tetapi membebani jemaat lain. Lebih-lebih ternyata para rasul yang tiada taranya itu, ya, dalam tanda kutip para pengajar palsu itu, justru menuntut penghargaan secara finansial dari jemaat Korintus. Nah, di sini Paulus menyatakan ketulusan motivasinya dalam hal memberitakan Injil. Ia melakukannya dengan cuma-cuma bukan karena uang. Paulus mendesak jemaat di Korintus untuk mengetahui kesejatian Paulus sebagai Rasul Paulus, sebagai Rasul Yesus Kristus. Bahwa apa yang ia lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus sangat mencintai pelayanannya, sangat mencintai jemaat yang ia layani. Dan karena itu ia tidak ingin jemaat yang ia gembalakan dirampas oleh rasul-rasul Paulus, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai malaikat terang. Bagi Paulus, orang-orang semacam itu hanya mencari keuntungan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini, kita melihat karakter kuat dalam diri Paulus. Bahwa ia melayani bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sebab ia tahu dan ia sadar betul bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan hidupnya secara pribadi maupun pelayanan penginjilannya. Nah, oleh karena itu kita pun diajak dalam menjalani kehidupan ini, dalam melayani, marilah kita bergantung pada Tuhan. Jangan bergantung pada diri kita sendiri, pada kekuatan diri kita, atau pada orang lain, tetapi kita bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu para hamba-hamba Tuhan, para pelayan khusus di dalamnya diaken, penatua, guru agama, pendeta, bahkan para vikaris pendeta, melayanilah dengan tulus ikhlas. Jangan membeda-bedakan status sosial jemaat. Marilah kita melayani dengan kasih. Hari ini, saudara, bagi sebagian orang merayakan sebagai hari Valentine Day atau hari kasih sayang. Nah, dalam kehidupan buna-budi, bahkan pun dalam kehidupan berkeluarga, mengingatkan bagi kita
layanilah seorang akan yang lain. Suami, istri, anak, dan orang tua, teman, sahabat, saudara. Layanilah mereka dengan kasih Kristus. Cinta kasih Kristus harus dikedepankan, bukan cinta eros. Sehingga ketika kita merayakan hari kali ini, hari kasih sayang, hari Valentine, bukan mengekspresikan kasih sayang itu dengan salah, seperti seks bebas, tetapi benar-benar menyatakan kasih dengan tulus, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Saya ajak sekali lagi bagi kita, mari kita pusatkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Ia pasti akan senantiasa memberkati, menuntun perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan menikmati kehidupan dan ada dalam persekutuan indah lewat renungan harian keluarga Jemaat Maranatha Paslatan. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang ketulusan Rasul Paulus dalam melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah juga kami belajar dari hamba-Mu Paulus. Baik sebagai pribadi kami, keluarga, kami hidup dalam ketulusan, melayani seorang dengan yang lain. Entahkah suami, istri, anak, orang tua, saudara kami saling melayani sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tetapi kiranya juga kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, para pendeta, para pelayan khusus, diaken, penatua, bahkan mungkin vikaris, komisi-komisi kerja, atau siapapun kami, biarlah kami berkomitmen untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani jemaat dengan tulus ikhlas. Biarlah penghidupan kami Tuhan yang senantiasa akan mencukupkan, dan biarlah kami berfokus untuk melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua jemaat Maranatha Paslatan dari kolom 1 hingga 27, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Memberkati perangkat pelayanan yang ada, komisi-komisi kerja, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdua, tim multimedia yang bekerja di balik perangkat layar ini, biarlah Tuhan akan memberkati mereka senantiasa. Kami terus menggumuli akan perjalanan gereja-Mu, Gereja Masehi Injili Minahasa, agar semakin ada di dalam Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang kami hamba-hamba-Mu lakukan, baik di lingkup jemaat, wilayah maupun sinode yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Ubah dan baharui komitmen kami untuk terus melayani Tuhan tanpa pamrih, dengan pengorbanan dalam ketulusan untuk melayani Tuhan. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami terus berdoa juga untuk gereja kami yang saat ini dalam tahapan untuk proses pemilihan, baik di aras wilayah, sinode. Kiranya juga Tuhan akan menolong supaya dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Ketika kami ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman kami, karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Tetapi ketika kami ada dalam sukacita, biarlah sukacita kami dibawa di dalam Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga program Renungan Harian Keluarga ini akan selalu memberkati saudara-saudara, menguatkan iman saudara-saudara untuk terus melayani, untuk terus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan lupa untuk terus mengikuti
program Renungan Harian Keluarga setiap harinya lewat channel YouTube Bumi Maranatha Paslaten Tomohon. Jangan lupa juga like, subscribe, and share video ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.